Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari salah satu kelompok praktikum TCC pada Puruk C dengan anggota pertama ada Burhan NIM 17, Muhammad Abdul Ghani NIM 20, Isna Nur Aini NIM 63, dan Amalia Cahya NIM 111. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir praktikum dengan menggunakan website data peneliti yang nantinya akan diimplementasikan dengan terhubung dengan dua database pada Docker. Yang pertama nanti ada data peneliti 2 dan data peneliti 1. Nah, yang pertama di sini kami akan lihatkan hasil dari website yang sudah di Docker Compose. Nah, di sini pada halaman pengunjung dapat melihat beberapa menu utama yang ada pada sidebar sebelah kiri. Dari home, profil, kontak, list peneliti, dan list penelitian. Nah, yang pertama pada home ada beberapa informasi seperti sesuai dengan fungsinya, yaitu website peneliti. Di sini ada bagaimana cara menjadi peneliti, apa itu peneliti, seperti itu. Ada menu kedua, ada profil. Profil di sini akan berisi profil dari Bapeda sebagai tempat dari website ini dibangun. Ada visi misi, ada sejarahnya. Yang ketiga, ada kontak. Kontak adalah berisi kumpulan informasi di mana kita dapat menghubungi kantor tersebut. Yang ketiga, di sini ada list peneliti. Nah, pada list peneliti ini nantinya data-data para peneliti akan masuk pada salah satu database yang akan di Docker Compose. Nah, data tersebut juga bisa kita lihat di sini, yaitu pada data penelitian skor 2. Nah, di sini ada beberapa tabel. Ada tabel peneliti, tabel penelitian, tabel pesan. Nah, di bawah dari list peneliti, kita bisa lihat adalah list penelitian. Nah, list penelitian ini sendiri nantinya akan berisi tentang data nama penelitian, nama peneliti, kategori, dan tahun, yang nantinya juga akan disimpan pada database data peneliti 2, itu pada bagian tabel penelitian. Oke. Nah, ini adalah tabel peneliti, dimana nantinya data-data ini akan kita tampilkan pada bagian list peneliti. Nah, untuk lebih jelasnya nanti untuk mengklik ini profil, tapi hanya untuk seseorang yang sudah masuk ke dalam akses sebagai admin ataupun akses sebagai pekerja di sana. Selanjutnya, untuk data peneliti 1 ini nantinya adalah berisi tentang user, atau yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa user, yaitu admin dan juga para pekerja yang ada. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah data yang nantinya akan kita masukkan pada Compose, nanti kita up. Oke. Untuk codingannya, pada bagian list peneliti itu ada pada bagian kategori. Nah, ini untuk bagian controllernya ini masih biasa sesuai dengan penggunaan kode igniter pada biasanya, karena pada dasarnya untuk bagian kategori ataupun pada bagian list peneliti ini kami gunakan sebagai database default, dimana jika kita cek pada bagian model ini tidak ada pendefinisian dari database kedua kami atau database data penelitian 1. Kalau kita cek pada bagian database yang ada di config, default
database ada pada data peneliti 2. Sedangkan untuk data peneliti 1 atau data user nantinya harus kita definisikan terlebih dahulu. Yaitu kita melihat contohnya nanti ada pada bagian author, kita buka pada model author. Nah, kita definisikan DB user untuk di slot database data peneliti 1. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Ghani, NIM 123180020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Docker yang kami gunakan dalam tugas akhir praktikum kami kali ini. Oke, pertama, Docker ini sendiri kita akan membentuk beberapa kontainer menggunakan Docker untuk mempermudah proses pengolahan software ini nantinya. Pertama, kita akan melihat file docker compose.yml. Di sini kita menggunakan versi 3.9. Kemudian kita menggunakan beberapa service, beberapa kontainer. Kontainer pertama kita ada peneliti 2DB. Peneliti 2DB ini akan digunakan untuk menyimpan database. Kita menggunakan image MySQL 8.0. Lalu restart ini ketika error atau diberhentikan dan lain sebagainya, maka dia akan otomatis merestart lagi. Kemudian kita gunakan command default authentication, pluginnya MySQL native password. Lalu kita mendeklarasikan volumenya, yaitu volumenya dengan db peneliti 2 volume. Nah, volume ini kita sudah deklarasikan di bawah sini ya, volume db peneliti 2 volume dan db peneliti 1 volume. Lalu kita environment seperti biasa, nama passwordnya, database-nya, nama usernya, dan password MySQL-nya. Kemudian kita jalankan di network, app network. App network ini juga sudah kita deklarasikan di bawah sini ya, networknya menggunakan app network. Lalu kita jalankan di port 3301, 3306. Nah, kita pisahkan portnya karena di sini kita menggunakan dua database. Lalu database yang kedua kurang lebih sama dengan yang di atas tadi ya, kita hanya mengganti nama database-nya dan juga portnya. Lalu kita buat app-nya dengan nama peneliti bantul app kontainer selanjutnya. Lalu kita build di sini. Build ini dia akan menjalankan file docker file ini untuk membentuk image baru. Maka di sini kita menjalankan dari PHP 7.3, lalu menjalankan update dan upgrade, lalu dan seterusnya untuk membentuk image. Nah, kita kembali lagi di sini. Selanjutnya dia sama restart kayak yang tadi. Lalu depend on peneliti 2DB dan peneliti 1DB. Ini maksudnya kita akan menjalankan app ini bergantung dengan dua kontainer sebelumnya, peneliti 2DB dan peneliti 1DB. Maka ketika ini sudah berhasil dijalankan, dia akan mulai menjalankan app-nya. Lalu dia dijalankan di network yang sama dan dijalankan di port 8090. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang Docker Compose dan Docker file-nya, Docker Compose YAML-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan dengan NIM 1231817. Di sini kami membuat aplikasi tentang peneliti bantul TJC Composer. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan bagian aplikasinya, yaitu ada autoload-nya. Yang pertama dari autoload-nya sendiri, ini autoload modelnya kita ubah jadi autoload array, model penelitian, model peneliti, model kategori, model out, model user, model pesan. Ini buat ngatur model-modelnya nanti, buat ngelot modelnya. Terus di sini juga kita di auto library-nya kita atur ada array database, card, form validation, sama email. Terus
Selanjutnya untuk config-nya, ini config-nya kita ubah di sini, jadi ini buat masuk URL-nya nanti, karena ini nanti buat masuk URL-nya, config base URL-nya kita ubah jadi http 3522 terus 22.203.809. Ini untuk IP ini IP VMware-nya teman saya Isna, karena kita pakai VMware-nya dia. Nanti tinggal masuk saja. Kita klik ini, nanti dia akan kita ketik ini di Chrome, nanti dia akan langsung ke data kita atau aplikasi kita. Selanjutnya untuk config-nya cuma di situ. Terus selanjutnya pengaturan buat kita lihat database-nya. Mungkin database-nya juga udah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya tinggal menjelasin. Yang di sini kita makainya 2 database. Pertama ada DB peneliti 2 sama peneliti 1 DB. Untuk username-nya Isna semua hampir sama. Terus database digunakan dalam data penelitian. Data peneliti 2, ini data peneliti 1. Untuk hostname-nya peneliti 1, perbedaan hostname cuma di situ perbedaannya. Terus selanjutnya kita buka ini, kita coba kita jalankan saja. Ini udah saya coba tadi. Ntar nge-lag. Ya, ini. Dia akan langsung masuk ke aplikasinya. Di sini ada beberapa pilihan ini. Ada beberapa navbar. Ada home. Ada beranda, profil. Ada bantu. Mungkin ini dijelaskan oleh teman saya juga sebelumnya. Ini ada Pemda Kabupaten Bantul. Ini profilnya bagian profil Pemda Kabupaten Bantul. Visi misinya, visi misi. Terus ada internal, eksternal, kriya mungkin. Kita klik aja. Ini penelitian kategori kriya. Ada nama penelitinya, 6 penelitian, ada analisis perkembangan batik Bantul. Terus nama penelitinya itu ada Sri Ningrum, ada Raden Henry Gusaptono, terus ada Sri Luna Murdianingrum. Kategorinya kriya, terus dilakukan pada tahun 2019. Ini kalau ini berdasarkan tipe-tipenya, kalau ini tipenya buat ini ya kuliner semua, penelitian tentang kuliner. Terus satu lagi ada seni budaya. Ini masih kosong. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Nuraini dengan NIM 123180063. Di sini akan melanjutkan penjelasan daripada proyek TCC yang telah dijelaskan oleh teman saya. Nah, kebetulan saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan deploy website di layanan cloud, di mana layanan cloud yang kelompok kami pakai adalah GCP atau Google Cloud Platform. Kebetulan kemarin dipinjemin teman akunnya karena dari kelompok kami tidak ada yang mempunyai billing card. Nah, dalam mendeploynya kelompok kami menggunakan bantuan software lain yaitu Putih dan juga ada WinSCP. Selanjutnya mungkin kita akan bahas dulu setting Putih untuk remote server GCP atau connecting dari lokal ke servernya. Yang pertama kita masukin dulu hostname-nya. Kemudian di bagian connection SSH terus out kita masukin private key-nya dulu. Kita pilih di sini udah ada private key, terus open.
Nah, selanjutnya kita masuk ke akunnya dulu. Kita masukin username sama passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam file dari username tersebut. Sekarang kita change directory-nya dulu ke folder websitenya. Kebetulan namanya adalah peneliti Bantul. Nah, selanjutnya kita mungkin beralih dulu, kita setting WinSCP-nya untuk remote server DJP. Di sini udah dibuka WinSCP-nya, terus kebetulan di sini udah pernah akses, jadinya kita tinggal login aja. Caranya masuk sebenarnya juga sama kayak di Putih, inputin dulu IP-nya, terus di sini karena udah tinggal inputin passwordnya aja. Nah, di sini letak daripada websitenya yaitu peneliti Bantul, dan di sini ada folder yang diperlukannya. Oke, mungkin waktu kita nge-build-nya kita ngikutin dari PPT-nya yang awalnya kita pas udah pindahin ke WinSCP ke bagian servernya, terus kita lakukan docker compose build, kemudian docker compose up main d untuk menjalankannya di background, kemudian kita migrasikan dulu DB-nya. Di sini kebetulan sebelumnya pernah error, terus di sini yang benar yaitu ada docker exec min i, nama kontainer DB-nya mysql min username min p password, kemudian data peneliti 2. Terus di sini adalah nama daripada SQL-nya. Kebetulan karena data SQL-nya itu ada di folder DB, jadinya ngetiknya adalah db/data peneliti 2.sql. Begitu juga dengan data peneliti 1, docker exec min i peneliti 1 db untuk nama kontainernya, mysql username password data peneliti 1, kemudian letak file SQL-nya. Nah, di sini ada 3, tapi yang kepakai cuma 2, yaitu data peneliti 1 dan data peneliti 2. Nah, sebelumnya kebetulan sudah saya down, jadi mungkin kita run lagi saja dengan command docker compose up, terus kita mau runnya di background, jadi min d. Terus kita bisa cek. Nah, untuk halaman awal yang ada di sini sudah dijelaskan di depan sama teman saya. Dan di sini saya akan mencoba login untuk mengetahui apakah tersambung dengan database 1 yang berisi user atau tidak. Nah, sebelumnya saat di deploy ke server, data B1 itu kosong, jadi kita masukin dulu di MySQL-nya dengan cara docker exec min it, terus peneliti 1 db, nama db-nya, kemudian sh, terus MySQL, masukin username sama passwordnya, kemudian di sini show database buat tahu database-nya isinya apa, kemudian di sini ada kita mau ngakses data penelitian 1, terus pakai use data peneliti 1, kemudian show tables lagi, terus yang kita ubah adalah si tabel user. Di sini adalah db_user. Nah, di sini kita masukin dulu data awalnya, terus di sini udah masuk. Nah, jadi kita coba pakai username dan password ini. Dan login, dan akhirnya dia karena benar password dan username-nya akan diarahkan ke halaman dashboard. Di sini ada bagian dashboard dengan rincian berikut, ada
grafik-grafiknya. Kemudian ada bagian data peneliti yang isinya data peneliti. Kemudian ada bagian data penelitian, di mana data peneliti dan data penelitian itu ada di database 2 dan juga ada user dan roles-nya. Kemudian ada bagian pesan masuk. Nah, di sini kita akan uji apakah saat kita menginput itu akan bisa masuk ke database 2. Jadi kita tambahkan penelitian saja. Misalnya nama penelitiannya di sini kemarin sudah kita coba. Misalnya ini saja, terus nama penelitiannya Naruto, kriterianya kuliner, terus tahunnya misal 2021, terus kita simpan dan berhasil di sini sudah masuk ke dalam database. Terus kita juga bisa hapus lagi data penelitiannya. Nah, sudah terhapus. Nah, selanjutnya kita akan coba di database pertama, database yang berisi user. Terus kita input user baru, misal namanya Reza Rahardian, terus username-nya Harvest Moon, terus emailnya misal anggota ini, HP-nya ini, terus passwordnya ini, terus role-nya sebagai pengunjung. Terus kita simpan dan akhirnya data terbaru tadi tersimpan di data user. Kemudian kita juga bisa logout. Mungkin sekian dulu dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun dalam menjelaskannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.